Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk pembimbing dan pengajar teknologi polimer Pak Adam Febrianto Nugraha selaku dosen pengajar di mata kuliah Teknologi Polimer 03. Di sini saya akan membahas mengenai take home quiz dengan bahasan yaitu struktur, reologi, dan juga konduktivitas polimer. Kita breakout sebentar. Yang diberikan adalah pertanyaan seperti berikut ini. Pertama, mengenai hubungan struktur dengan sifat termal dan mekanik. Jadi struktur polimer, apa kaitannya terhadap termal dan juga sifat mekaniknya dengan studi kasus sebagai berikut, yaitu mengembangkan bahan kemasan makanan yang fleksibel dengan melihat termal dan sebagainya. Kemudian pertanyaan 2 membahas mengenai reologi dan juga pemrosesan, di mana terdapat pemasok bahan polipropilen dengan supplier yang berbeda dengan spesifikasi nilai MFI atau Melt Flow Index berbeda yang sama. Namun dengan perbedaan tersebut dari supplier tersebut menunjukkan adanya perbedaan ketidaksempurnaan, mungkin seperti supplier A yang pengisian cetakannya kurang sempurna, dan untuk supplier B itu lebih lancar dan produknya itu lebih seragam. Dan yang ketiga adalah mekanisme konduktivitas ionik dan listrik pada polimer. Baik, kita paparkan pertanyaan pertama, yaitu mengenai hubungan antara struktur dengan sifat termal dan juga mekanik. Kita mulai dengan membahas terlebih dahulu, di mana kita membutuhkan suatu packaging yang fleksibel, tahan beku, dan juga untuk packaging hot filling begitu. Dan di mana tantangan utamanya seperti berikut: tidak boleh menjadi brittle saat suhu rendah, tidak boleh melunak atau mengalami deformasi saat suhu tinggi, dan juga tetap bisa di-maintain bentuk dan fleksibilitasnya. Maka solusi yang bisa saya tawarkan adalah co-extrude multi-layer film, di mana multi-layer ini terdapat layer yang berbeda, di mana dari layer terluarnya kita menggunakan polyethylene, di mana fungsinya sebagai berikut dan juga karakteristik sebagai berikut. Kemudian pada middle layernya kita menggunakan polyamida atau nylon 6 dengan fungsi dan karakteristik berikut, dan juga pada lapisan dalamnya kita menggunakan polyethylene juga, dan fungsi utamanya sebagai heat sealing layer dan juga impact resistance, di mana karakteristiknya dapat mencegah retak saat handling. Di bagian kiri bawah terdapat ilustrasi gambar skematik mengenai co-extrude multi-layer filmnya dari PE dan juga PA. Nah, kemudian apa hubungannya dari struktur tersebut terhadap sifat termal, mekanik, dan sebagainya. Untuk sifat termal sendiri, mungkin dari polyethylene sendiri backbone fleksibel, jadi TG-nya sangat rendah sehingga rantai tetap bergerak, dan juga anti brittle di suhu rendah. Dengan PA di middle layer itu ikatannya kan amida, kemudian ada ikatan hidrogen juga, maka TM-nya itu tinggi dan juga tidak akan melunak pada suhu tinggi, yaitu di 90 derajat Celcius, dan juga kombinasi antara PA dan PA itu akan menghasilkan thermal stability sekaligus cold flexibility. Kemudian struktur PA dan PA ini juga akan berpengaruh pada sifat mekanik, di mana PA akan memberi stiffness dan tensile strength, dan untuk PE itu akan memberikan ductility dan juga toughness. Dan struktur layernya ini itu strukturnya laminated,
Jadi pembagian stresnya itu atau distribusinya akan lebih merata, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk mencari bahan packaging yang mungkin tidak uh, tidak getas pada suhu rendah dan juga tidak melunak pada suhu tinggi, maka solusinya bukan menggunakan single polimer. Antara lain adalah co-extrude multilayer yang terdiri dari PE dan PA begitu, dimana strukturnya itu akan mempengaruhi TG dan TM dan juga mempengaruhi sifat mekanisnya seperti stiffness atau ductility. Alhasil performa aplikasinya pun terjawab. Baik, untuk pertanyaan kedua mengenai reologi dan pemrosesan polimer. Oke, dari titik masalahnya tadi terdapat dua supplier berbeda, di mana setelah di molding itu hasilnya berbeda. Ada yang tidak merata, ada yang pembagian polimernya juga jadi merata, walaupun sebenarnya MFA-nya atau melt flow index-nya itu sama di 12 gram per 10 menit. Nah, maka dari itu MFA ini bukan jadi satu-satunya indikator sebagai reologi. Kenapa? Karena MFI hanya mencerminkan viskositas rata-rata, jadi tidak menggambarkan sebaran rantainya. Maka dari itu, bila melihat dari supplier B yang flow-nya lebih homogen dan juga stabil di mesin, artinya MWD-nya atau molecular weight distribution-nya itu sempit. Sedangkan kebalikannya untuk di supplier A, dikarenakan pada indikasinya alirannya tidak merata, itu dikarenakan entanglement-nya itu tinggi atau keterikatannya itu lumayan sulit lah begitu. Jadi MWD-nya pun dihitung lebar. Maka dari itu kebiasaan reologinya atau shear thinning effect-nya, polimer melt-nya ini bersifatnya non-Newtonian, dan pada shear rate rendah maka viskositasnya mungkin terlalu tinggi. Jadi untuk supplier A itu viskositasnya terlalu tinggi, jadi supplier B pun mungkin memiliki better flow stability pada shear rate moldingnya. Dan apa sih peran entanglement dan juga melt strength-nya? Jadi rantai yang panjang itu menyebabkan melt strength yang tinggi, tapi juga flow resistance-nya akan besar. Sedangkan pada supplier A mungkin punya lebih banyak long chain branching, jadi banyak cabangnya dan rantainya cukup panjang. Jadi akan menghambat pengisian cavity-nya atau hole-hole-nya begitu. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa MFI itu tidak sama dengan reologi karena tidak mewakilkan seluruhnya. Karena MFI hanya rata-rata dari viskositas. Kemudian processability-nya akan dipengaruhi oleh MWD, entanglement, dan juga melt strength. Dan yang terakhir, struktur molekul itu akan berpengaruh besar pada behavior dari reologinya itu sendiri dan juga berakhir pada hasil produk itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga adalah mekanisme konduktivitas ionik dan listrik pada polimer. Sebelumnya kita bandingkan sedikit dari jenis konduktivitas keduanya, di mana pembawa konduktivitasnya dari elektronik ini adalah elektron atau hole. Sedangkan pada konduktivitas ionik itu pembawanya adalah ion itu sendiri, bisa lithium plus atau natrium plus dan sebagainya. Maka contoh polimer yang berkaitan dengan konduktivitas elektronik biasanya polyaniline. Terus untuk contoh polimer ionik bisa jadi adalah PiO lithium plus atau PiN based electrolyte. Kemudian untuk mekanisme elektroniknya ini sendiri berarti backbone-nya itu dengan P-conjugated system, artinya ikatan ganda bergantian. Elektronnya dapat dilokalisasi sepanjang chain, doping
meningkatkan jumlah carrier-nya atau pembawanya itu sendiri, dan juga aplikasi yang bisa digunakan adalah dalam penggunaan sensor, anti-static coating, dan elektroda. Kemudian pada Ioniq, mekanismenya adalah ion bergerak melalui segmental motion rantai polimer, dan backbone-nya itu harus fleksibel dan polar supaya ionnya itu tersolvasi. Kemudian untuk contohnya adalah PiO ditambah lithium plus mungkin ya, yang nantinya akan berubah menjadi solid polymer electrolyte untuk lithium ion battery. Ini perbandingan yang lebih dalam dari elektronik dan juga Ioniq. Backbone-nya seperti yang sudah dijelaskan, elektronnya juga, dan untuk kecepatannya, untuk elektronik cenderung lebih cepat daripada Ioniq, dan aplikasinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka kesimpulannya, struktur backbone dari konduktivitas ini akan menentukan jalur transport muatan. Kemudian polimer yang terkonjugasi itu lebih ke arah elektronik, sedangkan untuk polimer elektrolit itu cenderung cocok pada konduktivitas ionik. Kemudian perbedaan dari mekanismenya ini sendiri akan berpengaruh pada aplikasi yang bisa kita terapkan gitu. Jadi berbeda mekanismenya, berbeda juga aplikasinya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menunjang materi yang saya paparkan sebagai take home quiz teknologi polimer ini. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.